Halo teman-teman, halo semuanya, aku Sendang, aku Tarisha Sendang Tersawati. Video ini ditunjukkan untuk kepada bapak dosenku, Bapak Raksel Biondi. Ya maaf kalau agak gelap karena ini sudah malam. Enggak guna sih, maaf. Sebenarnya nggak pengaruh sih ya. Jadi kayak gitulah. Jadi segini aku udah segini. Jadi hari ini aku mau cerita curhat sedikit secuil tentang aku, dan aku bakal kaitin sama salah satu teori dan teknik yang bakal aku pakai sesuai dengan cerita dan pengalaman aku ini. Oke. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, tolong diapresiasi, jangan lupa kasih like, komen. Enggak deh, bohong. Beneran, ini cuman buat video bantu nilai ini. Enggak, maksudnya like kalian tuh nggak membantu nilai aku gitu. Cuman kalau kalian like berarti kalian mengapresiasi video aku yang aku bikin dengan kondisi kebenaran dataku seperti ini. Ya semoga jadi bahan pertimbangan untuk para hasil juga. Tolong ya Pak. Canda Pak. Jadi aku mau cerita kenapa aku bisa jadi pribadi yang cheerful, selalu tersenyum, kayak terlihat selalu baik-baik aja dan selalu senang dan terlihat nggak punya masalah dan beban hidup gitu. Canda gitu, nggak, maksudnya benar kenapa aku bisa jadi kayak gitu saat ini gitu. Kenapa? Jadi aku bakal cerita sedikit. Nah, jadi sebenarnya aku itu bukan orang yang kayak aku tuh tipe orang yang suka memendam sesuatu gitu loh. Ketika aku senang atau sedih, aku tuh nggak bakal kelihatan. Kayak aku senang, aku sedih tuh dulu tuh nggak kelihatan gitu loh. Kayak selalu orang nggak ada yang tahu aku senang atau sedih gitu, karena sama aja gitu. Mau aku senang, aku tuh kayak gini, terketawa, terbahagia gitu. Aku sedih pun kayak gitu, karena aku sedih aku selalu tutupin dengan aku tersenyum, aku ketawa, dan aku selalu kayak beri candaan lucu-lucu gitu ke teman-teman aku, dan kelihatan aku kayak nggak pernah ada masalah. Sampai teman-teman aku tuh ada yang nanya kayak gini, sampai ada yang pernah ngomong kayak gini, enaknya Sanda nggak punya masalah gitu. Sejujurnya itu tuh agak bikin aku kayak down gitu loh, agak down pada waktu itu gitu loh. Jadi kenapa aku kayak gitu, aku bakal cerita sedikit. Terus juga karena pribadi aku yang kayak gitu, selalu memendam perasaan, selalu maksudnya kayak nggak berani mengungkapkan sesuatu yang salah gitu, dan selalu kayak ya udahlah gitu, kayak ibaratnya itu tuh masalah dan gue selalu lari gitu. Padahal itu tuh harusnya sesuatu yang ketika dia bukan ngatain sih, maksudnya kayak mengungkapkan sesuatu yang buruk ke gue dan gue cuma terima, itu sebenarnya itu suatu masalah. Dan kenapa gue selalu ya udahlah, itu kan sama aja kayak gue lari dari suatu masalah gitu kan. Kayak gitu pada waktu itu gitu loh. Pada waktu itu. Jadi dan itu setelah gue itu tuh berlangsung sampai gue lulus SMA. Dan ketika gue masuk kuliah ketika gue masuk kuliah gue kan kuliah bimbingan konseling nih. Gue kuliah bimbingan konseling itu tuh bikin benar-benar bantu gue buat jadi pribadi gue yang lebih baik. Bukan berubah ya, nggak berubah. Jadi konseling aku kuliah di bimbingan konseling itu nggak merubah sifat aku sama sekali. Aku tetap kayak gini, pribadi yang kayak gini, konyol dan nggak jelas kayak gini. Itu nggak berubah gitu. Cuman aku jadi pribadi yang lebih baik. Jadi mungkin yang tadinya aku kayak selalu memendam perasaan, sekarang tuh jadi enggak gitu. Jadi kayak berubah pelan-pelan karena aku kuliah di BK. Jujur BK itu membantu aku buat jadi pribadi yang lebih dewasa dan pribadi yang lebih baik. Nah, jadi karena pribadi aku yang kayak gitu dulu, yang selalu nggak pernah berani buat mengungkap sesuatu dan selalu tertutup, orang tuh orang yang nggak pernah lihat gue kayak sedih atau gimana gitu, sakit hati atau gimana gitu. Jadi gue diremehin gitu sama orang-orang yang menganggap candaan itu sebagai bahan kayak obrolan biasa gitu. Padahal tuh udah jelas itu nusuk gue banget gitu, nusuk hati gue, dan gue sakit hati dengan tuh.
Tapi dengan bodohnya gue terima itu semua dengan baik sampai gue hari ini gitu maksudnya. Gue terima itu dengan baik gitu kan. Karena dan gue sebenarnya agak kesel sampai di mana momen gue bener-bener ngerasa kok gue bodoh banget gitu, kok gue lemah banget gitu, kok gue nggak bisa ngatasin itu gitu kan. Gue jujur gue kesel banget sama diri gue waktu itu ya. Gue kesel banget gitu, kenapa kok gue lemah gitu, kok gue nggak bisa ngelawan gitu. Gue pengen kayak orang-orang yang kalau nggak suka ya udah bilang gitu, tapi gue nggak mampu gitu kan. Nggak tahu kenapa gitu, gue nggak mampu aja, gue ngerasa nggak mampu aja gitu kan. Sampai akhirnya gue gue kuliah dan gue bisa berubah jadi orang yang kayak gini gitu loh, berani show off gitu. Mungkin kalau misalnya waktu itu gue nggak belajar gitu, mungkin maksudnya waktu itu gue nggak berusaha maksimal buat jadi diri gue saat ini gitu, dari gue yang kayak gini sekarang itu, mungkin gue nggak berani show off, gue mungkin nggak berani ngomong depan kayak gini nih, mungkin gue nggak berani ketemu sama orang-orang yang udah pernah jelek-jelekin gue gitu kan, mungkin kayak gitu. Tapi gue nggak mau jadi orang kayak gitu. Gue mau jadiin pengalaman masa lalu gue itu bukan jadi sesuatu yang buruk, melainkan bisa jadi acuan gue biar gue bisa berorientasi di masa depan gitu. Jadi saat ini berarti yang saat ini gue lakuin itu adalah jadiin masa lalu sebagai acuan. Nah berarti kalau gue dulu kayak gitu, sekarang gue nggak boleh kayak gitu, biar di masa depan gue bisa kayak gini loh gitu, bisa jadi seseorang yang lebih baik gitu. Nah jadi gue gue kaitin pengalaman gue ini sama salah satu pendekatan yang gue pakai dari teori pendekatan konseling, dan ini gue pakai dari teori pendekatan Gestalt. Nah, aku bakal kasih tahu sedikit teori pendekatan Gestalt itu apa. Jadi, pendekatan Gestalt ini dikembangkan oleh Frederick Perls. Nah, aku bakal kasih tahu sedikit konsep dasar dari pendekatan Gestalt. Jadi, asumsi dasar pendekatan Gestalt tentang manusia itu adalah bahwa individu dapat mengatasi sendiri permasalahannya dalam hidup, terutama bila mereka menggunakan kesadaran akan pengalaman yang sedang dialami dan dunia sekitarnya. Dan Gestalt berpendapat bahwa individu memiliki masalah karena menghindari masalah. Nah, oleh karena itu, pendekatan Gestalt mempersiapkan individu dengan intervensi dan tantangan untuk membantu konseli mencapai integrasi diri dan menjadi lebih autentik. Nah, jadi Gestalt ini mau individu itu buat jadi seorang yang maksudnya yang nggak gampang buat menghindari sesuatu gitu, menghindari masalah gitu, maupun sekecil apapun masalah itu, kayak kalau masih bisa dihadapi gitu loh, kenapa enggak gitu. Jadi Gestalt tuh mau kayak gitu. Dan konsep dasar ini, pendekatan ini tuh tidak memperhatikan masa lampau dan juga tidak memperhatikan yang akan datang. Jadi pendekatan Gestalt ini lebih menekankan pada proses yang ada selama terapi berlangsung. Jadi yang penting itu saat ini ya, bukan masa lalu atau nanti masa depan. Jadi yang pendekatan Gestalt tekanin ini, apa yang kita perbuat saat ini itu yang bakal menentukan masa depan kita gitu loh, yang bakal menentukan masa depan kita nanti. Jadi bukan masa lalu. Jadi masa lalu itu cuma kayak acuan, ketika lu kayak acuan doang. Dulu kan salah nih, kalau aku ngelakuin kayak gini tuh dulu salah nih, berarti saat ini aku nggak boleh kayak gitu lagi, biar di masa depan aku bisa kayak gini loh gitu. Nah terus patologi dari pendekatan Gestaltnya ya, patologinya itu individu tidak mampu menerima, mengekspresikan perasaan, pikiran, dan keyakinan dirinya. Tuh sama kayak aku tadi, nggak bisa mengekspresikan diri aku sebenarnya gitu loh. Aku marah, aku sedih, aku kecewa gitu, nggak bisa. Itu tuh masalahnya, itu patologinya. Patologi itu masalah ya, masalah dari individu. Tapi ini menurut teori pendekatan Gestalt. Nah tujuannya itu membantu individu memiliki kemampuan mengenali, menerima, mengekspresikan perasaan, pikiran, dan keyakinan dirinya. Jadi tujuan teori pendekatan Gestalt itu ini.
Terus strategi pendekatan konseling. Jadi strategi yang aku pakai untuk diri aku sendiri ini adalah aku menjadi seorang konselor yang dapat membaca, menginterpretasi bentuk-bentuk bahasa yang dilontarkan konseling. Dan di sini aku pakai karakteristik inklusi. Karakteristik inklusi itu apa sih? Nah, inklusi itu adalah menempatkan individu sepenuhnya dalam pengalaman orang lain tanpa menilai, menganalisis, dan menginterpretasi selagi secara simultan mempertahankan perasaan individu dan kemandirian individu. Jadi aku menempatkan diri aku tuh dari pengalaman sebelumnya itu bukan sebagai dulu tuh aku tidak menganggap masa lalu aku itu buruk gitu, tapi aku jadiin acuan biar aku bisa jadi lebih baik ke depannya, tapi tidak berorientasi pada masa lalu itu ya. Jadi tidak berorientasi itu maksudnya aku nggak terlalu berpacu gitu loh, tapi aku cuman kayak aku tahu nih masa lalu aku kayak gini, berarti dan itu aku tahu itu buruk, jadi berarti harusnya saat ini aku berubah secara pelan-pelan buat jadi diri aku yang lebih baik dan tidak sama seperti masa lalu gitu, biar di masa depan aku bisa jadi orang yang bisa jadi orang yang lebih baik, pokoknya lebih baik lah gitu dari sebelumnya gitu. Nah, teknik yang aku pakai di sini itu menurut pengalaman pribadi aku yang aku kaitin dengan konseling seni. Jadi konseling seni itu konseling itu kan ada banyak jenis ya. Konseling seni ini salah satu konseling yang menurut aku membantu banget sih buat teman-teman, kayak buat orang-orang yang kayak aku yang nggak bisa, sulit banget buat mengekspresikan sesuatu gitu, kayak gitulah pokoknya nggak bisa. Dan konseling seni itu banyak banget teorinya gitu, dan tekniknya ini aku pakai teori drama or psychodrama. Nah, sebelumnya aku mau kasih tau dulu kenapa aku pakai teori psychodrama ini. Jadi kalau menurut yang aku baca, melalui psikodrama itu, individu memerankan kehidupannya sendiri dan bukan berpura-pura seperti pada drama secara umum. Skenario ini sudah dirancang berdasarkan apa yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah kesehatan mental atau bagi pertumbuhan pribadi. Kenapa aku pakai teknik ini? Karena teknik ini tuh benar-benar kayak bisa menutupi gitu loh. Kalau aku kayak bukan menjadi orang yang bertopeng ya. Aku di sini bukan mau memberitahu kalau jadi orang yang pakai topeng gitu yang menutupi semuanya, enggak, bukan. Aku pakai teknik ini buat biar orang tuh nggak tahu aja masalah aku. Maksudnya yang bisa aku ceritain, yang bisa aku tunjukin, yang enggak ya aku tutupin dengan drama ini. Jadi seakan semuanya baik-baik aja. Tapi nggak semuanya aku pakai teknik ini ya. Jadi aku pakai di saat-saat tertentu aja. Jadi aku sesuaikan dengan kondisi aku gitu, kondisi yang aku alami gitu. Terus dan biasanya teknik ini tuh aku jarang pakai sih. Semenjak aku kuliah tuh aku jarang pakai teknik ini. Soalnya aku tuh sekarang lebih pede kalau misalnya aku cerita ke teman aku. Jadi aku punya teman yang bisa aku percaya banget. Jadi kalau misal teman-teman juga kayak aku nih ada masalah tapi nggak bisa diungkapin, nggak bisa langsung ke orangnya gitu, mungkin teman-teman bisa cari perantara, bisa cari teman yang bisa dipercaya buat ceritain permasalahan ini gitu. Jadi aku kadang suka cerita ke teman aku gitu, jadi bikin aku tuh jadi lebih tenang, bisa ngurangin beban aku aja gitu. Jadi teknik ini tuh nggak selamanya harus dipakai, cuman kan nggak mungkin kita mau ceritain toh seluruhnya permasalahan kita gitu kan, sampai ke akar-akarnya enggak kan, paling pasti juga ada ya beberapa yang harus ditutupi. Dan aku pakai teknik drama dan psikodrama ini, jadi gitu. Oke, jadi itu sedikit secuil banget ya, video pengalaman pribadi aku berkaitan dengan diri aku yang kayak gini. Oh iya, aku mau kasih tahu kenapa aku bisa jadi orang yang akhirnya bisa menerima diri, menerima semua
semuanya itu, masa aku bisa akhirnya bisa berdamai dengan masa lalu gitu, bisa berdamai dengan masa lalu ya karena aku belajar kayak, karena nggak bisa aku belajar banget dari pendekatan ini, nggak bisa gitu kita terus-terusan mikirin masa lalu. Sebenarnya itu nggak penting sih, masa lalu itu bukan nggak penting, kayak kalau misalnya itu buruk ya ngapain gitu loh, ngapain harus diingat-ingat terus gitu. Mendingan sekarang kita perbaiki, kita dulu kayak gini, berarti sekarang kita nggak boleh kayak gini gitu loh, biar masa depan kita bisa jadi orang yang lebih baik kayak gitu deh pokoknya. Jadi intinya kayak gitu, sedikit aja aku mau ngucapin terima kasih udah nonton. Jadi sampai jumpa di video aku selanjutnya. Kalau misalnya aku ada bikin video kayak gini lagi buat tugas, aku pasti bikin. Jadi nantikan lagi dan sampai jumpa. Terima kasih udah nonton.